Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi kami di sini dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami tentang materi distribusi normal. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama saya, Salsya Ben Rahayu dengan NPM 6532500016 dan rekan saya. Saya Ananda Putra dengan NPM 6530010 dan rekan saya. Saya Sal Alia dengan NPM 653250090. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas salah satu konsep paling penting dalam statistika, yaitu distribusi normal. Konsep ini banyak digunakan dalam berbagai bidang, mulai dari pendidikan, ekonomi, kesehatan, hingga teknik. Karena banyak fenomena alam dan juga sosial yang mengikuti penyebaran data seperti ini. Baik, kita akan langsung masuk ke definisi distribusi normal. Distribusi normal atau sering disebut distribusi Gauss adalah salah satu distribusi probabilitas yang paling sering digunakan dalam statistika. Nah, distribusi ini menggambarkan bagaimana data tersebar secara simetris di sekitar nilai rata-ratanya. Ciri khasnya dari distribusi normal ini adalah bentuk kurvanya yang menyerupai lonceng sehingga sering disebut kurva lonceng atau bell curve. Sebagian besar data akan berkumpul di sekitar nilai tengah, dan semakin jauh dari nilai tengah, semakin sedikit jumlah datanya. Contoh sederhananya ada dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, tinggi badan manusia, nilai ujian siswa dalam satu kelas, atau berat badan bayi baru lahir cenderung mengikuti pola distribusi normal. Di sini juga ada sejarah dari distribusi normal. Distribusi normal merupakan konsep yang lahir dari perpaduan kontribusi berbagai ilmuwan lintas generasi. Mulai dari Abraham de Moivre yang meletakkan dasar matematisnya, ada Pierre-Simon Laplace yang menggeneralisasi teorinya, ada Carl Friedrich Gauss yang mempopulerkannya melalui aplikasi astronomi, hingga Adolf dan juga Carl Pearson yang memperluas relevanisnya ke ranah sosial dan biologi. Perjalanan sejarah ini mencerminkan bagaimana suatu konsep matematis dapat berkembang menjadi kerangka analisis universal yang relevan di berbagai disiplin ilmu hingga saat ini. Pemahaman terhadap distribusi normal baik dari aspek teoritis maupun historis memberikan landasan penting bagi penerapan metode statistika secara tepat dan juga bertanggung jawab. Di sini juga ada karakteristik utama dari distribusi normal. Distribusi normal memiliki beberapa sifat khas yang membedakannya dari distribusi probabilitas lainnya. Yang pertama, simetris terhadap rata-rata. Kurva distribusi berbentuk lonceng atau bell shape yang simetris sempurna terhadap nilai mu sehingga mean, median, dan juga modus memiliki nilai yang sama. Yang kedua, asimptotik terhadap sumbu horizontal. Kurva mendekati sumbu X tanpa pernah benar-benar menyentuhnya, baik pada ekor kiri maupun kanan. Sehingga secara teoritis, rentang nilai X adalah dari negatif hingga positif tak terhingga. Yang ketiga, luas area di bawah kurva sama dengan 1. Sebagaimana fungsi kepadatan probabilitas, pada umumnya, total probabilitas yang dicakup oleh keseluruhan kurva bernilai 1 atau 100%. Yang keempat, bentuk kurva ditentukan oleh mu dan juga sigma. Nilai mu menggeser posisi kurva pada sumbu horizontal, sementara sigma menentukan tingkat keruncingan dan penyebaran kurva. Semakin besar sigma, semakin juga melebar dan landai bentuk kurvanya. Nah, di sini juga ada rumus transformasi dari X ke Z. Rumusnya Z sama dengan X dikurang mu per sigma. Untuk keterangannya, Z itu nilai normal baku, X itu nilai suatu pengamatan atau nilai random variabel, mu itu nilai rata-rata hitung suatu distribusi, dan yang terakhir ada sigma. Sigma itu standar deviasi suatu distribusi. Nah, ketika suatu distribusi normal memiliki mean 0 dan standar deviasi 1, maka distribusi tersebut disebut distribusi normal standar. Dan biasanya dinotasikan dengan huruf Z. Untuk mempermudah penyelesaiannya, jadi kita mari menggunakan tabel distribusi Z. Nah, sebagai contoh yang ada di sini, jadi kita itu diminta untuk mencari peluang dari antara Z sama dengan minus 0,23 sampai Z 1,55, atau bisa juga ditulis seperti ini, P
minus 0,23 kurang dari Z kurang dari 1,55. Nah, tabel Z pada gambar ini adalah jenis tabel setengah kurva dari 0 ke Z. Kurva normal bersifat simetris, jadi nilai peluang untuk angka negatif seperti minus 0,23 nilainya sama dengan angka positifnya 0,23. Langkah yang kedua, cari nilai Z. Nilai Z kan 0,23, ada berada di garis oranye. Untuk menjadi nilai 0,23, pecah angkanya menjadi 0,2 dan 0,03. Yang pertama, jadi lihat dulu kolom paling kiri, kolom Z, jadi cari baris 0,2. Yang kedua, lihat baris paling atas di desimal kedua, cari kolom 0,03. Yang ketiga, pertemukan baris 0,2 dan kolom 0,03. Di sana, kamu akan menemukan angka 0,0910. Nah, langkah yang ketiga, cari nilai Z 1,55 ada di garis biru. Untuk mencari nilai 1,55, pecah dulu angkanya menjadi 1,5 dan 0,05. Yang pertama, lihat dulu kolom paling kiri, kolom Z, cari baris 1,5. Dan yang kedua, lihat baris paling atas, cari kolom 0,05. Dan yang ketiga, pertemukan baris 1,5 dan juga kolom 0,05. Di sana, kamu akan menemukan angka 0,4394. Langkah terakhir itu ada hitung totalnya. Setelah kedua nilai dari tabel didapatkan, tinggal kamu jumlahkan. Jadi total peluangnya itu 0,0910 ditambah 0,4394. Hasilnya 0,5304. Jadi cara menghitungnya itu adalah dengan memecah digital satu angka di belakang koma untuk baris vertikal dan digit kedua di belakang koma untuk kolom horizontal. Lalu cari titik temunya menggunakan tabel distribusi Z. Oke, kali ini saya akan menjelaskan cara membaca tabel distribusi normal. Di sini ada contoh soal, itu ada P, Z lebih dari 0, kurang dari 1,23. Luas daerah di bawah kurva antara 0 sampai dengan 1,23 adalah, nah sebelum itu kita membuat tabel. Nah, cara dapat 1,23 itu dari 1,2 dan 0,03. Nah, di sini terdapat ada kolom dan terdapat baris. Nah, untuk kolom itu ada 1,2, untuk baris ada 0,03. Nah, cara mendapatkan jawabannya itu kita cari titik temunya itu adalah 0,3907. Nah, cara pengerjaannya itu jadi P 0 Z 1,23 sama dengan 0,3907. Nah, untuk contoh soal yang kedua itu ada P Z lebih dari 1,47. Cara pengerjaannya itu kita bikin grafiknya dulu. Nah, untuk cara pengerjaannya itu 1,47 itu dicari dari 1,4 dan 0,07. Nah, sebelumnya kan saya sudah menjelaskan terdapat ada kolom dan baris. Nah, kita langsung saja cari 1,47. Nah, sama 0,07. Nah, kita cari titik temunya di 0,4292. Jadi jawabannya P Z 1,47 sama dengan 0,4292. Oke. Nah, untuk contoh yang ketiga itu ada P Z kurang dari 1,47.
Jadi luas daerah di bawah kurva 1,47 adalah. Nah, sebelum itu kita membuat grafiknya dulu. Nah, untuk mencarinya 1,47 dapat dari 1,4 dan 0,07. Nah, seperti yang tadi 1,4 dan 0,07. Jadi cara pengerjaannya itu P Z 1,47 sama dengan 0,4292. Jadi selanjutnya ada contoh yang keempat, itu ada P minus 0,23 kurang dari lebih dari Z kurang dari 1,55. Sebelum itu kita membuat grafiknya dulu. Nah, untuk mencari untuk 0,23 itu cara mencarinya itu dari 0,2 dan 0,03. Untuk 1,55 itu didapat dari 1,5 dan 0,05. Jadi cara penjelasannya itu P minus 0,23 lebih dari Z tambah P P 0 Z 1,55 P 0,23 ditambah P 0 Z 1,55 0,0910 sama 0,438 hasilnya 0,5304. Oke, jadi kalian tadi sudah belajar tentang distribusi normal dan distribusi normal baku. Sekarang kita move ke contoh soal. Oke, contoh soal yang pertama, proses bongkar muat. Proses bongkar muat di suatu pelabuhan diketahui berdistribusi normal dengan rata-rata 50 menit dan simpangan baku 10 menit. Di antara semua proses bongkar muat yang terjadi di
pelabuhan tersebut berapa persen yang menggunakan waktu antara 50 menit dan 60 menit dan 65 menit. Nah, dari soal nomor 1 kita bisa menjawab dengan yang pertama itu kita tulis dulu diketahui rata-ratanya itu ada 50 menit. Jadi 50 menit, lalu simpangan baku 10 menit. Nah, ditanya berapa persen yang menggunakan waktu antara 50 dan 65 menit? Antara 50 menit dan 65 menit. Berapa persen kan? Nah, lalu dijawab. Kita pakai yang transformasi. Tadi sudah diajarkan pada distribusi normal baku tentang transformasi. Nah, kita gunakan rumus tersebut untuk menjawab soal nomor 1. Kita gambar dulu grafiknya. Yang ditanyakan adalah di antara 50 dan 65 menit. Jadi grafiknya itu Nah, rata-ratanya kan 50 nih. Berarti kita tarik garisnya di tengahnya ini 50. 50. Dari 50 dan 65. Berarti di sini. Nah, ini grafiknya. Udah, terus kita transformasi menggunakan rumus transformasi yang awal. Jadi, transformasi Z X dikurangi mu per sigma. Nah, Z yang pertama itu Z dengan 50 menit. Min 50 per mu-nya adalah sigmanya adalah 10. Jadi didapatkan 0. Lalu X 65 menit. 65 kurangi 50 karena mu-nya ada 50 dikurangi simpangan bakunya 10. Dapat 1,5. Nah, udah kita dapat 0 dan 1,5. Lalu kita cari di tabel 1,5 dan 0,0. 1,5 dan 0,0. 0,4322. Jadi langkah selanjutnya itu habis kita transformasi, kita buat dulu grafiknya. 0 min 1 0 1 1,5 2 0 sampai 1,5 kan? Nah, udah. Lalu kita carikan di tabel antara 1,5 dan 0,0. Ketemunya nih 1,5 dan 0,0 adalah 0,4332. Jadi jadi persen yang menggunakan waktu antara 50 menit dan 65 menit adalah 0,4332. Ini sama aja dengan 43,32%. 3. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 kita ganti soalnya dengan berapa persen yang menggunakan waktu kurang dari 65 menit. Sama aja yang langkah pertama itu kita tulis dulu diketahui mu-nya masih sama 50 menit, lalu simpangan bakunya masih sama 10 menit.
Yang ditanya kurang dari 65 menit. Berapa persen kan yang kurang dari 65 menit? Jawab. Yang pertama kita buat grafiknya dulu. Sini ada 0, 40, 50, 60, 65. Nah, 50 kan? Semua bakunya 50, makanya kita tarik garis simetris 50. Kurang dari 65 menit. Berarti di sini. Kurang dari 65 menit. Nah, berarti menggunakan rumus Z kan? Z sama dengan X min mu per bahan baku. X-nya kita gunakan 65 menit. Jadi Z sama dengan 65 dikurangi 50 bagi 10. Sama dengan 1,5. Nah, 1,5 ini kita buat grafik baru karena kita melakukan transformasi. Grafik baru 0, min 1, 0, 1, 1,5, 2. 0, simetrisnya 3. Jadi ini daerah yang sudah ditransformasi. Nah, karena kita mau menghitung dari sini sampai ke sini, berarti kita ada menggunakan luas bagian daerah yaitu 0,5. Nah, cara penyelesaiannya yaitu 0,5 luas daerah lalu ditambah 1,5. 1,5 ini berarti kan 1, kalau misalkan kita lihat di tabel hasilnya itu 0,4332. Jadi 0,5 dari luas daerah dan hasil 1,5-nya ini di tabel menunjukkan 0,4332. Jadi hasilnya itu 0,9332. Kalau misalkan dijadikan persen jadi 93,32%. Jadi berapa persen yang menggunakan waktu kurang dari 65 adalah 93,32%. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 3. Di sini soal nomor 3 itu rata-rata densi pangan bakunya masih sama, tapi dia diganti soal. Jadi berapa persen yang menggunakan waktu melebihi 61,5 menit. Nah, masih sama. Mu-nya ada 50 menit, sigma-nya adalah 10 menit. Yang ditanya melebihi 61,5 menit. Jawab. Oke, kita buat grafiknya terlebih dahulu. 0, 40, 50, 60, 61,5, 65. Titik simetris melebihi 61,5. Berarti melebihi 61,5 di sini posisinya. Nah, jawab menggunakan rumus transformasi. Berarti dia dari Z sama dengan X min mu per simpangan baku 61,5 dikurangi 50 per 10 sama dengan 1,15. Nah, 1,15 kita buat grafik. Min 1, 0, 1,15. Lebih dari 1,15 kan berarti. Dia di sini. Nah, sudah digambar grafik transformasi, lalu kita ke penyelesaian soalnya. Jadi limit
N di mana Z DZ. Ini adalah rumus turunan. 0,5 sama dengan 1,15 N Z DZ ditambah 1,15 tak terhingga N Z DZ. Nah, di sini 0,5. Nah, kita bisa lihat di tabel nih dari 0 sampai 1,15 di tabel ini. Ketemunya adalah 0,3749 ditambah, karena ini belum kita cari, kita turunin aja di sini. 1,15 N Z DZ. Nah, kan kita mau nyari yang ini. Kita pindah ruas ke sini. Jadi, kita pindah ruas 1,15 N Z DZ sama dengan 0,5 dikurangin 0,3749. Jadi ketemunya itu 0,1251. Kalau misalkan kita persenin jadinya 12,51%. Nah, jadi yang menggunakan waktu melebihi 65 menit adalah 12,51%. Oke, sekian presentasi dari kelompok 5. Semoga bermanfaat dan thank you for watching.